Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Joe melangkahkan dengan sedikit ragu di hatinya. Tapi dengan segera Joe menepis semua itu dari pikirannya. Ia melangkah menuju ruang keluarga. Di sana ada sang mama yang sedang berbincang dengan papanya. Hatinya kembali ragu tatkala terlihat wajah serius dari keduanya. Ada apa ya? Pa, Ma, ada apa manggil Joe kemari? Sini, duduk nak. Papa mau bicara serius denganmu. Sang papa meminta Joe agar duduk di sampingnya. Jantung berdegup kencang mendengar dan melihat raut wajah serius dari sang papa. Hatinya menjadi tak karuan ketika menatap sepasang mata hitam itu. Joe menarik nafas panjang untuk mengurangi rasa tak karuan yang menghinggapi pikirannya. Joe. Iya, Pa. Papa dan Mama sudah berunding. Joe tak berani menatap wajah papanya. Sedangkan rasa berat berucap dirasakan oleh Randy yang tak lain adalah papa dari Jovanga. Masih hening dan belum ada percakapan di dalam ruang keluarga itu. Jantung Joe semakin berdegup kencang. Papa mau menjodohkan kamu, nak. Apa? Mata Joe membulat. Ia kaget saat mendengar ucapan yang terlontar dari bibir papanya. Iya, nak. Ini demi masa depan kamu. Tapi Joe udah punya pacar, Pa. Mata Joe mulai berkaca-kaca. Hatinya tak menerima keputusan yang diambil oleh kedua orang tuanya. Siapa? Apa pekerjaannya? Dia teman sekolah Joe, Pa. Adik kelas Joe. Joe tertunduk. Adik kelas? Dia bisa apa nanti? Bisa bikin kamu bahagia? Joe terdiam. Ia tidak dapat menjawab pertanyaan yang terlontar dari mulut sang papa. Dia itu seorang dokter, Joe. Kamu bisa hidup terjamin apabila kamu menikah dengannya. Tapi Joe gak tahu dia, Ma. Belum tentu juga Joe bakal hidup bahagia dengannya meski ia seorang dokter. Karena hati Joe hanya mencintai pacar Joe, bukan dokter yang mau Mama dan Papa jodohkan. Air matanya tak terbendung. Ia merasa sendiri memperjuangkan cintanya tanpa ada yang mendukung atau hanya sekedar memberikan support untuknya. Kami sudah memberikan keputusan, Joe. Masalah cinta itu bisa terjalin ketika kalian hidup rumah tangga. Ucap sang papa dan berlalu pergi meninggalkan Joe di ruang keluarga itu. Vicky merasa kesepian ketika Reina telah kembali ke Jakarta beberapa hari yang lalu. Ia membayangkan kalau saja sudah bersekolah di Jakarta, pasti dirinya bisa lebih sering bertemu dengan Reina yang sudah menjadi pacarnya saat ini. HP Vicky bergetar. Ia mengambil HP dari saku celananya. Info DFS. Vicky membuka email dari The Raya Flying School. Ternyata mereka menginformasikan siswa yang telah masuk sebagai penerima beasiswa berprestasi dan data yang masuk sebagai siswa pendaftar umum tanpa beasiswa. Vicky men-scroll data dari tanpa beasiswa dan namanya telah terdaftar di sana. Yes! Akhirnya gue diterima di DFS. Gue bisa sering ketemu sama Nana, my lovely kitty. Hati Vicky bahagia tatkala ia membaca email dari sekolah penerbangan itu. Namun hatinya kembali resah tatkala ia belum membaca nama Ray di dalam sana. Vicky kembali mengambil handphonenya dan membuka inbox email yang tadi ia baca. Ia terus mencari nama Rainan dari daftar penerimaan beasiswa berprestasi. Matanya mulai lelah karena data nama yang tercantum begitu banyak. Ia terus membaca satu persatu data dirinya. Rainan. Mata Vicky seperti hendak keluar ketika ia melihat nama Rainan juga tertulis di sana. Hatinya bertambah bahagia karena sahabatnya juga bisa keterima di sekolah itu. Namun kebahagiaannya seketika terhenti tatkala ia meneruskan nama data diri itu. Rainan Wicaksono. Vicky terus mencarinya sampai di kolom ketujuh terakhir. Ada lagi nama yang sama, yaitu Rainan. Rainan Adam. Yes, akhirnya keterima juga, cihuy. Suara gelas yang terjatuh dari tangan Ray. Ray, lu kenapa? Ada luka gak? Tanya salah satu teman kerjanya.
Hati Ray tiba-tiba tidak enak ketika gelas yang ia pegang terjatuh. Walau ia yakin membawa gelas itu dengan hati-hati, tapi mengapa bisa terlepas dari genggamannya? Ray, gue gak apa-apa kok. Udah, biar gue aja yang beresin. Lo balik ke meja lu aja sana. Jangan ngelamun, Ray. Tanpa ada ucapan, Ray kembali ke meja kerjanya. Di depannya terlihat sebuah mesin espresso pembuat kopi. Ray duduk di kursi itu dan menunggu waitress yang akan memesan pesanan customer. Entah kebetulan atau pertanda, keadaan kafe juga sepi pada malam itu, membuat Ray semakin hanyut dalam perasaan resah. Hingga kafe tutup, Ray masih teringat akan jatuhnya gelas dari genggamannya. Ray mengeluarkan handphone dari saku celananya. Ia duduk di luar kafe ketika keadaan semuanya sudah sepi. Bahkan semua karyawan telah meninggalkan kafe itu. Ia menggeser layar handphone dan mencari nama Nana di dalam list teleponnya. Ray teringat akan mamanya yang kadang sering sakit. Mamanya yang selalu kontrol penyakitnya tanpa sepengetahuan anak-anak. Iya bang, tumben video call. Rena mengangkat video call darinya. Ia terlihat memakai baju tidur, rambut yang sedikit berantakan dan berada di atas ranjangnya. Mungkin ia sudah tertidur karena Ray video call sekitar jam 11 malam. Maaf ganggu nak. Loh, abang kenapa? Kok masih ada di kafe? Mata Rena terbelalak karena hari sudah larut malam tapi sang kakak masih berada di luar kosnya. Gak apa-apa nak, abang cuma mau tanya, keadaan mama baik-baik aja kan? Mama baik-baik aja kok. Abang yang terlihat kurang baik tuh. Ada apa sih bang? Coba deh ceritain sama Nana. Gak tahu nak, tiba-tiba hati abang gak enak ketika abang menjatuhkan gelas di tempat kerja tadi. Abang keingetan mama. Ray terlihat mengusap air bening yang hampir terjatuh di pipinya, membuat hati Rena menjadi sedih. Abang, besok Nana ke Bandung jemput abang kalau abang mau ketemu mama. Mungkin abang rindu ketemu mama. Gak usah nak, abang baik-baik aja. Abang udah sedikit lega setelah kamu cerita kalau mama baik-baik aja. Abang jangan sedih ya. Kalau ada apa-apa jangan ragu hubungi Nana. Iya nak, abang tutup dulu video call-nya ya. Abang mau pulang. Iya, hati-hati ya bang. Seketika handphone berubah menjadi hitam. Wajah Rena sudah tak nampak lagi di dalam handphone itu. Rena teringat ketika mamanya yang tiba-tiba menangis meminta bertemu dengan Ray karena beliau bermimpi buruk tentang anaknya. Apa ini ada hubungannya ya? Pikir Rena yang sudah kembali terbaring di atas ranjangnya. Rena mulai menutup matanya walau hatinya telah gelisah. Badannya sudah berubah-ubah posisi tidur, namun nihil. Matanya tetap pejam dengan nyenyak. Ia masih terbayang-bayang kakaknya ketika video call tadi. Ia ingin bercerita keadaan saat ini, tapi dengan siapa? Tidak mungkin juga kalau dirinya menceritakan ini pada sang mama. Yang ada nanti mamanya menjadi semakin panik kalau mendengar cerita ini. Rena terus berusaha memejamkan matanya. Ia ingin terlelap karena lelah mendera tubuhnya. Namun matanya terus terjaga karena pikirannya masih melayang memikirkan saudara kembarnya itu. Gawai Rena bergetar. Ia mengambil gawai yang terletak di atas nakas samping ranjang tidurnya. Kak Vicky. Mata Rena terbelalak melihat nama yang tertera pada gawainya dan ia mengusap layar gawai dan membaca pesan dari kekasihnya. Nak, Kak Vicky dan Bang Ray telah diterima di DFS. Jadi nanti Bang Ray bakal balik ke Jakarta. Rena tak menyangka bahwa diam-diam kekasihnya itu memperhatikannya. Dulu Rena sempat bilang terhadap Vicky ingin kembali berkumpul bersama sang kakak. Dan kini harapannya hampir terkabulkan berkat Vicky yang telah memasukkan data diri Rena di sekolah penerbangan itu. Hati Rena kini bahagia. Rena langsung melakukan video call pada Vicky karena ia ingin mendengar langsung dari mulut kekasihnya. Dan tak lupa ia sedikit mengisi rambut yang acak-acakan karena tadi ia sudah tertidur sebelum Rena menelpon. Hai kak. Rena melambaikan tangannya ketika kekasihnya telah terlihat dalam gawai itu. Vicky tersenyum. Hai, Nak. Kenapa? Kamu senang ya dengar kabar barusan? Iya. Rena tersenyum sambil menutup mulut dengan tangan kanannya. Tapi Nana jangan kasih tahu siapa-siapa ya tentang hal ini. Kenapa? Ini kan kabar baik. Biar ini jadi surprise mama sama abang kamu. Oke kak. Rena mengangkat jempol tangannya. Sip, ya udah tidur Gi, ntar malah sakit. Iya, kakak juga tidur ya. Mana gak mau kakak sakit kayak dulu sampai masuk klinik.
Bye. Rena melambaikan tangan dan mematikan video call-nya bersama Vicky. Rena membaringkan tubuhnya di atas ranjang dan tertidur pulas karena hati yang bahagia mendengar kabar dari kekasihnya. Ibarat peribahasa, 1 kali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Mungkin peribahasa itu melukiskan perasaan Rena saat ini. Bagaimana tidak? Selain ia bisa berkumpul kembali dengan kakaknya, ia juga bisa lebih dekat dengan kekasihnya. Dengan wajah yang lusuh, Ray memanjat gerbang kos yang telah terkunci. Pintu kos dikunci dari jam 11 malam. Sedangkan Ray baru sampai di kosannya pada pukul 12 malam. Ia melangkahkan kakinya dengan gontai. Langkah kaki yang terayun serasa tidak menapak ke lantai. Hatinya masih gundah dengan keadaan tadi di kafe itu. Ya Tuhan, sebenarnya apa yang sedang atau bahkan terjadi pada aku? Ray membuka pintu kos yang terkunci dan langsung masuk ke dalam kamar. Masih dengan hati yang tak enak, ia memaksakan tidur walau pikirannya masih melayang entah kemana. Hati yang gelisah ternyata telah mengalahkan keinginannya untuk tidur malam ini. Ia malah memainkan game online sebagai pengalih keadaannya saat ini. Hingga pukul 3 dini hari, matanya pun telah lelah dan ia tertidur dengan gawai yang masih berada dalam genggamannya. Ray dikagetkan oleh ketukan pintu kamar itu yang begitu kencang. Siapa sih? Ganggu aja. Ray bangkit dari kasur lantainya dan melangkah untuk membuka pintu kamarnya. Terlihat sosok Vicky yang senyum sumringah di depan Ray. Kenapa lo? Ada kabar bagus bro. Apaan? Kita diterima di Draya Flying School bro. What? Ray mengindarkan punggungnya pada pintu kos. Ia bingung harus berekspresi apa. Ada senang dalam hatinya karena memang dari dulu ia menginginkan untuk bersekolah di sana. Ia ingin menggapai cita-citanya menjadi seorang pilot. Tapi rasa sedih pun menghinggapi dirinya, di mana ia harus berpisah jarak dengan kekasihnya. Ray terdiam tanpa ekspresi. Dilema. Mungkin kata itu yang sedang Raynan rasakan. Ia harus memilih cita-cita atau seseorang yang telah mengisi hatinya kini. Bisa saja ia mendapatkan keduanya. Namun apakah orang tua Jo akan mengizinkan dirinya untuk menikahi putrinya? Sementara pesaingnya sudah mempunyai segalanya. Seorang dokter yang sudah mempunyai klinik sendiri, mapan, sungguh berat. Lu kenapa, Ray? Entah, Fik. Gue harus senang atau sedih dengan kabar ini. Maksudnya? Vicky menyipitkan matanya. Hati gue dari semalam udah gak karuan, Vic. Entah seperti ada sesuatu hal buruk yang akan menimpa pada gue. Jangan gitu, semuanya udah Tuhan tuliskan. Kita sebagai manusia hanya bisa menjalankan, Ray. Karena gue yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Vicky menepuk lengan atas Rena. Ray masih diam membisu. Tapi bagaimana caranya gue bisa keterima sekolah di sana? Sedangkan persyaratan aja baru kita siapkan beberapa hari yang lalu. Gue juga belum kirim persyaratannya. Ray menggaruk kepalanya, ia merasa heran. Vicky tersenyum. Sebenarnya gue yang udah daftarin lu. Gue masukin persyaratan waktu lalu tanpa sepengetahuan lu sih. Gue harap ini jadi surprise buat lu. Tapi nyatanya gue malah bikin lu jadi galau. Maaf ya bro. Gak apa-apa Vic. Makasih ya udah daftarin gue untuk sekolah di sana. Emang mungkin ini yang terbaik buat gue. Ray dan Vicky bersiap untuk berangkat sekolah. Dalam hati Ray berkecamuk dengan banyak pertanyaan. Kenapa gue harus sedih sih? Padahal ini cita-cita gue dari dulu. Sebenarnya apa yang akan terjadi pada diri gue? Ya Tuhan. Ray memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan Jovanka. Bahwa ia harus pindah sekolah dalam waktu beberapa minggu ke depan. Mungkin ia bersekolah di Bandung sekitar 2 bulan lagi. Langkah kaki Ray gontai ketika memasuki koridor sekolah. Namun ia menyembunyikan perasaan resah itu dari Vicky. Sahabatnya memang sudah baik, bahkan sering membantunya. Ray! Langkah kakinya terhenti ketika ia mendengar suara seorang wanita yang memanggil. Ray menolehkan kepalanya. Jo? Hati Ray mulai gelisah ketika Jo menghampirinya. Aku mau ngomong sama kamu. Boleh, sekarang.
Nanti aja sepulang sekolah. Kamu tunggu aku di parkiran ya. Oke. Joe dan Ray masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Ray duduk di bangku kelasnya. Seketika, pelajaran pun dimulai. Ray teringat Jovanka yang ingin menceritakan sesuatu padanya. Kira-kira Joe mau bahas apa ya? Kok perasaan gue makin gak enak. Jam sekolah pun akhirnya selesai. Vicky pulang ke kos lebih dulu. Sedangkan Ray berjalan menuju mobil Joe yang terparkir. Dia berdiri dengan hati gelisah menunggu Jovanka keluar dari dalam kelasnya. Ia mengeluarkan gawai dan memutar beberapa lagu dengan menggunakan earphone. Joe terlihat berjalan bersama Salsa. Berjalan agak cepat menuju ke arahnya. Joe berpisah dengan Salsa ketika di parkiran. Karena mobil mereka terparkir dengan jarak yang cukup jauh. Duluan ya, Joe, Ray. Ucap Salsa sambil membunyikan suara klakson mobilnya. Iya. Sedangkan Ray hanya tersenyum. Kemudian Ray melepas earphone yang ada di telinganya dan memasukkannya ke dalam tas ranselnya. Ada apa? Ayo ikut aku. Joe membukakan pintu mobil. Joe dan Ray masuk ke dalam mobil. Hening yang terjadi di dalam mobil itu. Joe memacu mobilnya dengan kecepatan yang cukup kencang. Tanpa ada ucapan. Akhirnya air bening itu keluar dari sudut mata Jovanka. Joe, kamu kenapa? Joe tak menjawab. Ia tetap menyetir mobilnya. Joe memarkirkan mobilnya di tepi jalan. Tepat di bawah pohon pinus. Disitulah air mata Joe semakin mengalir deras. Ia memandang Ray dengan lekat. Kamu kenapa, Joe? Kata itu terulang lagi dari bibir Reynan. Namun Joe masih membisu tak bicara. Masih konsisten dengan tangisnya. Ray memberikan waktu untuk Joe menumpahkan emosinya melalui tangisan itu. Mungkin hal itu bisa memberikan sedikit rasa tenang pada diri Joe. Ray, aku dijodohkan sama orang tuaku. Mata Ray membulat. Ia tak percaya dengan apa yang diutarakan kekasihnya. Jangan bercanda, Joe. Ray memegang pundak Jovanka dan memandang lekat matanya. Joe menggelengkan kepala, menggantikan kata tidak. Dirinya sama sekali tak bercanda. Ray mematung ketika berhadapan dengan Jovanka dalam mobil itu. Bagaimana dirinya mau mengutarakan tentang kepindahan sekolahnya apabila keadaan Joe seperti ini? Hati Ray semakin berkecamuk. Apakah gelas pecah itu pertanda hal buruk ini, Tuhan? Apa kamu menerima perjodohan itu? Lagi-lagi Joe menggelengkan kepalanya. Aku maunya sama kamu, Ray. Aku gak mau dijodohin. Air mata Joe kembali meluncur di pipinya. Dan ia memeluk Reynan dengan erat. Ya Tuhan, aku harus gimana? Ray, kita kabur aja yuk. Pemikiran itu sempat terfikir oleh Ray. Tapi Ray bukan seorang yang pengecut membawa kabur anak orang. Enggak, Joe. Bukan seperti itu cara penyelesaiannya. Lalu, mata Joe semakin terlihat sembab karena air mata yang terus mengalir. Aku akan minta waktu pada papamu untuk menyelesaikan sekolahku. Kemudian mencari pekerjaan. Setelah aku bekerja, aku janji akan meminangmu. Sama seperti Joe, Ray juga sedikit demi sedikit telah merubah bahasanya di depan Jovanka. Nggak bisa, Ray. Itu terlalu lama. Aku juga nggak tahu kamu akan bekerja kapan. Aku akan meneruskan sekolah di Jakarta. Akhirnya terucap juga hal yang harusnya ia bicarakan sedari tadi. Apa? Kamu mau ninggalin aku? Mata Joe terbelalak. Ia kaget dengan apa yang disampaikan oleh kekasihnya. Hanya sementara, aku diterima sekolah penerbangan. Joe menyenderkan punggungnya di kursi mobil. Ia terlalu pusing dengan keadaan yang sekarang menimpanya. Terlalu berat baginya mengambil keputusan ini. Ayo, kita ke rumah kamu. Aku ingin bicara dengan papamu. Joe menggelengkan kepala. Kenapa? Ray memandang lekat wajah cantik Jovanka. Terlalu berat untuk meyakinkan papa. Joe lemas dan tertunduk. Kita kan belum coba. Ray memegang pundak Joe. Ia berusaha meyakinkan kekasihnya. Gak usah, Ray. Kita jalanin aja dulu keadaan kayak gini. Kalau kita jodoh, mungkin kita akan dipersatukan. Entah gimana caranya.
Joe merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Ia memejamkan mata agar bisa tidur dan ia berharap ini hanya mimpi ketika ia terbangun nanti. Joe, boleh mama masuk? Masuk aja, Ma. Ada apa, Ma? Joe bertanya di atas tempat tidurnya. Mama mau ketemu calon menantu Mama. Ya udah, ngapain malah masuk kamar Joe? Mama mau ajak kamu. Gak mau. Joe tidak menggubris apa yang mamanya katakan. Tanpa banyak bicara, akhirnya Joe mengikuti kata mamanya. Sebenarnya ia juga penasaran terhadap sosok yang dijodohkan dengannya. Ia berangkat bersama mamanya ke sebuah kafe, di mana mereka berjanjian untuk bertemu dengan orang yang telah dijodohkan dengannya. Suara bel berbunyi. Iya, nyari siapa, Den? Tanya Big Moon setelah pintu terbuka. Saya mau bertemu dengan papanya Jovanka. Ada. Oh, Tuan lagi di kantor. Ada pekerjaan yang lembur katanya. Boleh minta alamat kantornya, Bi? Oh iya, sebentar ya, Den. Baby ambil kartu nama Tuan. Big Moon pun masuk ke dalam rumah. Tak berselang lama, Big Moon kembali dan membawa secari kertas yang berisikan data atas nama Randy, yang tak lain adalah papa dari Jovanka. Ini, Den. Big Moon memberikan kartu nama itu, dan Ray meraihnya. Makasih, Bi. Ray menuju ke kantor Pak Randy. Ia ke sana menggunakan angkot seperti biasa tanpa sepengetahuan Jovanka. Ray melangkahkan kakinya menuju kantor Pak Randy. Dalam hati tak ada rasa takut untuk menemui seorang pengusaha, walau dirinya belum menjadi apa-apa. Jiwa muda yang selalu berani tanpa memikirkan imbas atau resikonya. Siang, Mbak. Ucap Ray pada resepsionis. Iya, ada yang bisa kami bantu? Saya mau ketemu Pak Randy, Mbak. Sudah ada janji sebelumnya? Belum. Yaudah, tunggu sebentar ya. Oh ya, namanya siapa? Biar saya sambungkan dengan Pak Randy. Saya Ray. Resepsionis itu pun menelpon ke ruangan Pak Randy. Ia mencoba memberitahukan bahwa ada orang yang ingin menemuinya. Ray pun disuruh masuk ketika telepon itu ditutup. Ray diantar oleh security menuju ke ruangan Pak Randy. Ray mengetuk pintu ruangan itu. Masuk. Selamat siang, Pak. Siang. Sorot mata Randy terlihat heran melihat bocah ingusan yang mau bertemu dengannya. Kamu siapa? Saya Ray, Pak. Sejenak Randy seperti sedang mengingat nama pemuda itu. Namanya seperti sudah pernah ia dengar sebelumnya. Saya laki-laki yang sedang dekat dengan Jovanka, Pak. Mata Randy membulat. Mau apa kamu datang kemari? Saya ingin minta izin mendekati anak Bapak. Saya akan menikahinya ketika saya sudah bekerja. Pinta Rainan tanpa memikirkan perlakuan yang akan ia dapat. Maaf. Saya telah menjodohkan Jovanka dengan orang lain. Saya harap kamu bisa menjauhi anak saya. Saya mohon, Pak, berikan saya kesempatan untuk menikahi putri Bapak. Saya berjanji akan membuatnya bahagia. Randy berdiri, kemudian ia menggelengkan kepalanya. Enggak bisa. Saya mohon, Pak. Saya mohon. Tapi Randy tetap pada pendiriannya. Ia sama sekali tidak memberikan kesempatan pada Ray tanpa alasan yang jelas. Ia malah memanggil security untuk mengusir Ray dari hadapannya. Bersambung.